Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elsi Ramatika Ayu, NIM 19046165. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah FIS Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan menjelaskan ataupun menampilkan sebuah video untuk memenuhi mata kuliah micro teaching. Happy watching! Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pokok tentang terbentuknya jaringan perdagangan Nusantara serta akulturasi budaya Nusantara dengan Hindu-Buddha. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar peserta didik mampu menganalisis perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia serta kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan pemerintahan masyarakat pada masa kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia dengan menggunakan berbagai literatur atau sumber dan dapat mengemukakan pendapatnya dengan percaya diri dan juga bertanggung jawab. Waalaikumsalam. Baiklah anak-anak, gimana kabarnya pagi hari ini? Baik, Bu. Udah sarapan belum? Sudah. Udah siap untuk belajar? Sudah kok. Semangat? Semangat. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita absen dulu ya. Iya, Bu. Rani, Hadir, Bu. Alvan, Maya, Telat, Bu. telat ya. Hikmah, Telat juga, Bu. Fitria Desiana, Telat, Bu. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, silakan untuk membaca doa dulu. Setelah silakan bikin. Bersiap. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Nah, ada yang bisa menyebutkan apa-apa saja kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara? Coba, Alvan. Majapahit, Bu. Majapahit, terus Kutai, Sriwijaya. Lalu apa lagi? Tarumanegara, Bu. Tarumanegara, Kediri, Bu. negara, lalu Kediri. Kediri, lalu
lihat. Bukunya silakan disampul dengan warna merah. Bisa? Bisa, Bu. Nah, lalu dalam proses belajar mengajar itu yang Ibu lebih perhatikan adalah nilai tugas. Karena nilai tugas Ibu atur 70%, sedangkan nilai ujian ulangan itu hanya 30%. Jadi kalau Ananda nilai tugasnya lengkap, meskipun nilai ujiannya rendah, itu tetap Ibu luluskan. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tentang terbentuknya jaringan perdagangan yang ada di Nusantara serta akulturasi budaya Hindu Buddha dan yang ada di Nusantara. Nah, sebelum kita mengkaji lebih jauh, di sini Ibu akan menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita ini. Nah, adapun tujuan kita belajar ini adalah yang pertama yaitu diharapkan kita bisa mampu menganalisis perkembangan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia serta bisa mempelajari kehidupan sosial, ekonomi, politik ataupun kebudayaan pada masa itu. Nah, untuk menata kehidupan yang akan datang. Nah, baiklah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang terbentuknya jaringan Nusantara. Nah, dari materi minggu lalu kita sudah belajar tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Nusantara. Nah, dari 7 jumlah kerajaan ini ada 2 kerajaan yang mempunyai pengaruh sangat besar di Nusantara pada saat itu. Yaitu ada kerajaan Majapahit dan juga Sriwijaya. Nah, 2 kerajaan ini mempunyai pengaruh yang cukup besar dengan kehidupan masyarakat ataupun dunia pada saat itu. Nah, dengan adanya kerajaan-kerajaan ini, kekuatan kerajaan, maka akan terbentuknya jaringan perdagangan. Nah, siapa sangka letak Indonesia yang sangat strategis ini, letak geografisnya itu bisa menciptakan jaringan perdagangan itu. Yang kita tahu di Indonesia jumlah laut lebih banyak daripada jumlah daratan. Nah, tidak heran jika Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan. Nah, jadi dengan adanya negara kepulauan itu, pulau-pulau bukan sebagai pemisah, bahkan menjadi pemersatu dan penghubung antar pulau. Nah, jadi seperti itu. Dulunya itu nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Nah, jadi jauh sebelum bangsa Barat menjelajahi samudra, itu sudah dulu nenek moyang kita yang menjelajahinya. Nah, mungkin kita pernah dengar ada lagu Nenekku Seorang Pelaut, ya kan? Ya, nah, ada yang bisa menyanyikan lagu itu? Coba. Ya. Hah? Ya. Hah? Ya. Mutiara? Mana? Saya bisa. Lupa, Bu. Lupa. Kita nyanyi dulu ya. Lagu Nenek Moyangku kan. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa, angin bertiup, layar berkembang, ombak berdabur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, coba. Nah, 1, 2, 3. Nenek moyangku orang pelaut, gemar menarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa, angin bertiup, layar berkembang, ombak berdabur di tepi pantai. Pemuda berani
menyadarkan kita bahwasanya memang benar nenek moyang kita dulu adalah seorang pelaut yang sangat handal. Jadi di samping itu, jauh sebelum adanya bangsa Barat, nenek moyang kita itu sudah lebih lihai dari segi navigasi, dan mereka juga mempunyai keahlian serta kepedulian terhadap laut. Nah, jadi mereka lebih peduli dengan hal maritim. Nah, jadi tidak heran nenek kita dikatakan dengan seorang pelaut yang handal. Nah, di samping itu dalam melaut itu nenek moyang kita menggunakan perahu-perahu ataupun kapal-kapal. Kapal-kapal yang digunakan oleh nenek moyang kita itu disebut dengan jong atau jong. Nah, jong atau jong ini merupakan kapal yang digunakan oleh nenek moyang kita untuk menjelajahi samudra. Nah, dan juga pada saat itu terjadinya perdagangan jual beli yang tentu merupakan komoditas penting yang dibutuhkan oleh pulau lain. Nah, begitu pun dengan kita. Contohnya apa? Di Maluku itu terkenal dengan rempah-rempah cengkeh dan pala. Nah, di sanalah adanya aktivitas perdagangan. Kita tahu bahwasanya bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah yang ada di Nusantara, entah itu untuk menghangatkan badan ataupun untuk obat-obatan kan. Jadi karena itu terjadinya perdagangan. Nah, di samping itu kita di Nusantara kita juga membutuhkan komoditi penting yang ada di negara lain. Contohnya apa? Coba. Ya, terus? Biasa. Nah ya, kasih tepuk tangan untuk Alvan. Nah, jadi kayak seperti yang dibilang oleh Alvan tadi, dulu pada zaman kerajaan Majapahit itu dalam kehidupan kerajaan mereka terbiasa hidup glamor dan mewah gitu. Jadi mereka membiasakan hidup dengan menggunakan emas, mutiara, marmer gitu. Nah, mereka dapatkan itu dari mana? Dari bangsa India. Nah, di sanalah terjadinya aktivitas perdagangan tadi. Selain itu, kita juga membutuhkan barang seperti wangi-wangian. Nah, itu kita dapatkan dari bangsa Arab. Nah, dari negara Arab. Jadi hal itulah yang terjadinya perdagangan tadi. Nah, jadi dengan adanya saling membutuhkan tadi, kita sadar bahwa betapa pentingnya aktivitas perdagangan sudah menghubungkan antar negara itu gitu. Jadi terciptanya jaringan antar pulau tadi. Nah, jadi itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang ini udah ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang akulturasi kebudayaan. Sebelum kita habis. Ini ya. Akulturasi
Jadi ada 7 bentuk akulturasi kebudayaan antara Nusantara dengan Hindu-Buddha. Nah, yang pertama itu dari segi seni bangunan. Silakan perhatikan backgroundnya. Nah, itu ada contoh gambar Candi Borobudur. Nah, yang kedua itu Punden Berudak. Nah, dengan adanya Candi Borobudur dan Punden Berudak itu membuktikan bahwa adanya semacam akulturasi atau pertukaran kebudayaan tadi. Nah, lalu selanjutnya yang kedua, ada yang tahu gambar apa itu? Seni ukir. Ya, seni ukir itu merupakan relief yang ada di dinding-dinding candi itu. Nah, jadi di relief itu mereka menggambarkan bagaimana kehidupan raja dan pada masa itu, dan juga mereka juga melukiskan bentuk flora ataupun fauna yang hidup pada masa itu. Nah, lalu selanjutnya nomor 3. Seni musik. Nah, ya, seni pertunjukan tadi. Jadi yang nomor 3 itu adalah contoh gambar alat musik gamelan. Nah, alat musik gamelan yang digunakan oleh masyarakat kita. Nah, lalu selanjutnya ada nomor 4 itu Wayang. ya, wayang. Lalu nah, jadi nomor 4 itu menjelaskan bahwa wayang adalah ciri khas masyarakat Nusantara, sedangkan pertunjukannya ini masih dari segi seni pertunjukan ada cerita Ramayana dan Mahabharata. Nah, itu merupakan cerita dari masyarakat India yang yang diceritakan kepada masyarakat itu dengan alat wayang tadi. Nah, jadi itu merupakan percampuran kebudayaan. Wayang merupakan milik masyarakat Indonesia, sedangkan Ramayana dan Mahabharata adalah cerita masyarakat India. Nah, lalu selanjutnya dari segi seni dan sastra juga demikian, dari segi kepercayaan, dan kita dulu sebelum adanya agama Hindu-Buddha kita mengenal sistem animisme dan dinamisme yang pada saat itu masih kita jalankan. Nah, lalu selanjutnya berkaitan dengan sistem pemerintahan. Sebelum adanya masuk pengaruh Hindu-Buddha, kita masih mengenal dengan istilah kepala suku. Nah, jadi ketika masyarakat Hindu-Buddha itu datang, kita baru mengenal raja kan, sehingga munculnya kerajaan-kerajaan tadi. Nah, hal itulah yang terjadi adanya akulturasi kebudayaan antara masyarakat Nusantara dengan pengaruh Hindu-Buddha. Jadi kaitannya adalah dengan adanya jaringan perdagangan tadi, secara tidak langsung itu mereka sekaligus menyebarkan budayanya. Nah, itu yang terbawa oleh masyarakat kita. Nah, jadi adapun makna yang bisa kita ambil dari pelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Dari terbentuknya jaringan perdagangan Nusantara itu membawa pengaruh besar terhadap berbagai macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Contohnya terjadinya akulturasi di Nusantara, mulai dari akulturasi dari seni bangunan, ukir, pertunjukan, sastra, bahkan kepercayaan. Hal itu sangat berpengaruh terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia tersebut. Hal itu juga dipengaruhi karena adanya jaringan perdagangan yang terjadi di Nusantara itu. Ya, bagus. Silakan tepuk tangan untuk Khairani. Nah, ya, jadi benar yang dikatakan oleh Kak tadi bahwasanya hal ini sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat kita. Nah, jadi kalau kita belajar sejarah itu, kita bisa melihat aktivitas ataupun kehidupan yang terjadi di masa lalu, sehingga kita bisa lebih matang, lebih bijak lagi untuk mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Nah, jadi dengan adanya akulturasi budaya tadi, ya, Assalamualaikum. Dari mana nih? Dari kantin.
Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bu, saya ingin bertanya, kan nenek moyang kita itu menjelajah lewat jalur lewat pelayaran, lewat laut. Kenapa nenek moyang itu tidak menjelajah lewat jalur darat? Nah ya, jadi kasih aplaus untuk Rani. Bagus. Kenapa nenek kita lebih menggunakan jalur laut gitu kan? Kenapa nggak mulai dari jalur darat? Karena ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh nenek moyang kita. Salah satunya adalah dengan adanya jalur laut itu mereka merasa lebih aman. Amannya dalam hal apa? Kalau menggunakan jalur darat itu ada yang namanya perdagangan yang berantai gitu. Jadi misalnya kita ingin berdagang kan. Nah, kita ingin membeli rempah-rempah dari Nusantara, misal bangsa Eropa, mesti rempah-rempah ke Nusantara gitu kan. Jadi harus melalui India. Nah, sampai di sana baru lagi pokoknya ada jaringan berantai gitu, perdagangan berantai, sehingga harga komoditas penting itu mereka jadi mahal gitu. Komoditas utamanya mahal, sehingga itu akan merugikan orang yang melakukan perdagangan tadi. Nah, lalu selanjutnya mengapa lebih memilih jalur laut? Karena pada saat itu di jalur darat kita tahu mungkin sudah belajar dengan bangsa Mongol. Bangsa Mongol kan menguasai jalur daratan pada saat itu. Nah, jadi mereka cenderung lebih suka untuk, kita tahu kan bahwasanya bangsa Mongol itu mereka suka kayak mengganggu gitu kan, merampok atau apa segala macam. Nah, jadi mereka merasa terancam di sana gitu. Jadi makanya mereka merasa lebih aman menggunakan jalur laut tadi. Nah, itu jawabannya tadi. Nah, jadi untuk selanjutnya tugas di rumah, silakan Anda cari nanti untuk kerja kelompok. Contoh akulturasi budaya dari segi seni bangunan, seni rupa, seni pertunjukan, kepercayaan, sistem pemerintah, dan arsitektur. Nah, tugas ini boleh disajikan dengan sekreativitas Anda semua. Bisa menggunakan print out yang diberikan tadi, ataupun bentuk miniatur yang menunjukkan bahwa adanya akulturasi budaya antara Nusantara dengan Hindu-Buddha. Nah, jadi sebelumnya di sini kita bagi kelompok dulu. Dari Alfa, Hikmah, itu kelompok ya, kelompok 1. Ya, itu membahas tentang seni bangunan dan seni ukir. Bahwa nanti kan kelompok seni ukir. Nah, sedangkan seni pertunjukan, seni sastra itu dibahas kelompok 1. Nah, ini dibahas oleh kelompok 2. Kelompok 2 Rani dan Fitria Isyana. Lalu kelompok 3 membahas tentang seni kepercayaan dari segi sistem kepercayaan, sistem pemerintahan, itu kelompok, dan arsitektur, itu kelompok 3, Mutiara dan juga Maya. Nah, silakan tugasnya dikerjain di rumah. Minggu depan sudah harus dibawa ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Dibawa apa? Nggak dibawa tuh nggak ada dia kan? Nah, ya. Jadi ada lagi yang mau ditanyakan? Itu kepercayaan itu, izin bertanya, Bu. Ya. Kepercayaan itu kepercayaan animisme dan dinamisme itu apa? Ya, sebelum itu. Oke, Bu, ada lagi? Soal Bu. Nah, baiklah, jika tidak ada, nah, baiklah, mungkin itu untuk materi kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bersiap. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Selesai. Ucapkan selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Sekian ya. Terima kasih, Bu. Ini yang saya jadi. Jangan
Nah, dalam hal ini saya menggunakan media pembelajaran yaitu berupa printout dari contoh gambar yang mencerminkan adanya akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, pada kesempatan ini saya melihat bahwasanya cocok untuk digunakan dalam proses belajar mengajar karena siswa bisa melihat secara langsung bagaimana bentuk akulturasi kebudayaan tersebut dan juga ini merupakan contoh media yang tidak memerlukan teknologi di kelas karena kalau teknologi sifatnya yang terkadang kita bisa menggunakan secara listrik. Ketika tidak ada, maka tidak bisa dilakukan dengan fleksibel. Nah, hal ini berbeda dengan printout yang langsung kita gunakan. Nah, untuk itu, pada kesempatan ini saya menggunakan media belajar berupa printout ini. Nah, di materi yang pertama, itu saya menjelaskan tentang adanya bentuk-bentuk akulturasi budaya. Yang pertama dari segi Candi Borobudur, Punden Berunda. Nah, yang kedua berupa dinding-dinding, ada relief-relief di dinding Candi Borobudur tersebut yang mencerminkan bentuk akulturasi kebudayaan, dan juga yang ketiga ada bentuk alat musik berupa gamelan, dan yang keempat ada berbentuk seni atau pertunjukan yang mana kita tahu adanya wayang yang merupakan ciri khas masyarakat Nusantara, sedangkan dipertunjukkan atau disajikan dalam bentuk cerita Ramayana dan Mahabharata. Nah, itu merupakan bentuk akulturasi kebudayaan antara Hindu-Buddha dengan Nusantara. Nah, selanjutnya yang kelima itu berbentuk sistem pemerintahan yang kita tahu masyarakat Indonesia dulunya adalah sebelum masuk Hindu-Buddha, mereka mengenal adanya kepala suku. Nah, ketika Hindu-Buddha masuk, barulah mereka mengenal yang namanya raja-raja tadi. Nah, mungkin itu bentuk media yang bisa saya sajikan dalam materi ini. Nah, selamat menonton.